Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore, selamat datang di Bismillah Nikah mini series. Perkenalkan, nama aku Andi Bintang Bramasta. Di sini aku akan sebagai host untuk episode 1 di Bismillah Nikah mini series. Sebelum kita mulai, mari yuk membaca basmalah semuanya untuk mendapatkan berkah selagi kita belajar di mini series ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang aku mau tanya nih semuanya. Di sini ada yang tahu nggak sih Bismillah Nikah itu apa? Mungkin ada yang pernah dengar kah Bismillah Nikah itu apa? Mungkin bagi Sobat Jovisa yang udah follow akun jovisa.id dari dulu udah tahu ya yang pasti Bismillah Nikah itu apa. Mungkin bagi yang pendatang baru aku mau dengar nih jawaban kalian Bismillah Nikah itu kira-kira apa ya? Bisa drop langsung di kolom komentar di bawah. Oke, selagi aku nunggu, aku bisa langsung jelasin aja ya. Jadi teman semuanya, Bismillah Nikah itu adalah program atau kelas yang membantu kita nih mempersiapkan ilmu-ilmu sebelum pernikahan sampai ilmu dasar kehidupan rumah tangga dan yang pasti dari sudut pandang keislaman gitu. Bagi sobat Jovisa semuanya yang udah follow dari dulu, pasti ingat di bulan November 2021 kita pernah mengadakan webinar Bismillah Nikah besar. Dan di sini dengan kolaborasi dengan Bank Hijrah, kita datang lagi nih Bismillah Nikah dengan format mini series. Jadi selamat datang di episode pertama dari 3 episode Bismillah Nikah mini series. Di episode ini, kita akan membahas memantaskan diri untuk menyempurnakan setengah agama. Nah, aku mau tanya lagi nih ke Sobat Jovisa semuanya. Maksudnya apa ya yang dimaksud dengan memantaskan diri untuk menyempurnakan setengah agama? Aku mau tahu dong jawaban kalian. Coba bisa langsung di chat aja di bawah. Oke, selagi aku nunggu, aku mungkin kasih pendapat aku ya, atau opini aku sendiri, apa sih yang dimaksud dengan memantaskan diri untuk menyempurnakan setengah agama. Bagi aku nih, sebelum kita melangkah ke responsibility yang lebih besar, seperti pernikahan, itu kita tuh harus tahu diri kita tuh siapa ya. Kita harus membenah diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita harus pelajari. Karena dulu tuh aku pernah belajar dari seseorang yang aku anggap sebagai mentor, yaitu you are what you do. Apa yang kamu lakukan itu adalah kamu. Kamu adalah apa yang kamu lakukan. Jadi dalam sekilas mungkin pertanyaan itu sangat cetek ya. Apa itu kamu? Kamu itu adalah yang kamu lakukan. Oh, aku itu murid. Tapi murid itu apa? Gitu. Semua harus dibedah satu-satu dari jawaban kalian biar kamu tahu kamu itu tuh sebenarnya apa sih? Gitu. Itu yang aku pelajarin dari mentor aku dulu. Nah, aku senang banget bisa nge-host acara sekarang karena kita menjawab topik yang mirip ya, yang pernah aku pelajari. Oke, jadi sebelum kita lanjut, aku mau memperkenalkan nih orang gestar ya, yang akan membantu kita mempelajari di episode pertama ini. Episode pertama ini kita kedatangan gestar nih, yang bernama Razi Talib. Di sini ada yang tahu nggak sih Razi Talib itu siapa? Aku tunggu jawabannya ya. Selagi nunggu, aku juga lagi baca nih jawaban-jawaban di pertanyaan sebelumnya. Oke, jadi ada yang menjawab founder Revoyu. Oke, jadi aku jelasin ya. Beliau ini tuh siapa? Razi Talib itu sebenarnya founder dan CEO Stipe.com serta co-founder Revoyu. Kalian ada yang tahu nggak sih Stipe.com itu apa? Mungkin ada yang pernah make Stipe.com. Aku sendiri sih belum pernah ya, tapi di pengalaman aku pernah pakai Tinder. Jadi mungkin mirip-mirip ya. Ayo, aku mau website Ta'aruf. Oke, menarik ya jawabannya. Aku juga sebenarnya belum tahu. Belum pernah pakai stipe.com itu apa. Mungkin nanti setelah kita undang Mas Razi ini, Mas Razi bisa langsung jelasin stipe.com itu apa. Gitu. Oke, sebelum kita mulai lagi, aku mau ingetin ya, di acara ini akan ada 5 giveaway untuk 5 orang. Gimana sih cara menang giveaway ini? Gampang banget. Yang pertama, kalian harus nyimak nih. Nyimak banget materi dari Mas Razi ini. Karena 2 orang yang akan dikasih giveaway itu adalah penanya terbaik. Jadi make sure kalian nyimak dan mempersiapkan pertanyaan kalian ya. Karena nanti akan ada 2 orang yang dipilih. Oke? Dan bagi yang belum berkesempatan menang di giveaway, sesi Q&A, jangan khawatir. Akan dapat kesempatan lagi melalui Instagram Story. Gimana caranya? Gampang banget, yaitu tinggal share the moment. Maksudnya apa sih? Kalian tinggal capture webinar ini atau screen record webinar ini, Instagram story webinar ini, dan di-post di story kalian. Kalian bisa tag Jovisa, yaitu di @jovisa.id, dan Bank Hijrah di @ikuthijrah, serta menggunakan hashtag Bismillah Nikah.
Jadi kalian bisa share the moment, kayak asal foto aja, mungkin kalian bisa nulis kalian belajar apa aja sih di episode ini dari Mas Razi, dan nanti ada 3 orang yang kita akan pilih untuk pemenang giveaway. Begitu. Ayo, udah pada nggak sabar ya? Mau langsung belajar nih dari Mas Razi. Aku aja sendiri tuh penasaran banget sih materi Mas Razi itu kayak gimana, karena baik lagi aku pernah banget belajar sesuatu yang kayak gini. Jadi aku pengen memperluas knowledge aku ya, gitu. Jadi without further ado, tanpa menunggu lama-lama lagi, yuk semuanya kita langsung belajar bareng-bareng. Untuk Mas Razi, dipersilahkan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget udah diundang untuk ngobrol-ngobrol. Langsung share screen aja ya. Sebentar. Oke. Let's present this. Langsung aja ya, karena serunya nanti pas Q&A. Kalau topik ini tuh sebenarnya. Dan ini topiknya cukup padat, banyak sekali framework atau teori-teori ya yang akan disampaikan, yang tujuannya adalah untuk mempersiapkan kita semua memantaskan diri benar, tetapi juga untuk bisa memilih, memilah, dan memutuskan calon pasangan yang tepat berdasarkan siapa diri kita dan apa kebutuhan kita gitu ya. Sedikit introduction, ini siapa sih yang ngomong di depan layar, kenapa dia ngomongin cari jodoh, kenapa dia membicarakan memantaskan diri. Iya betul, saya founder setipe.com, biro jodoh online. Jadi menggunakan komputer atau sistem untuk menggantikan orang yang menjodoh-menjodohkan. Jadi bayangin biro jodoh offline, kita datang ke kantornya, mengenali kita, terus tiba-tiba dikenalin dengan orang-orang yang cocok, tetapi digantikan dengan komputer. Dan selama beberapa tahun menjalankan Setipe, sudah sampai ribuan yang menikah, ribuan lebih yang menikah. Saya diundang udah ratusan pernikahan, dan alhamdulillah itu pengalaman yang luar biasa, bukan hanya sebagai bisnis tetapi sebagai pengalaman saja gitu ya. Pertama kali diundang ke pernikahan pasangan yang bertemu di Setipe itu, saya dipeluk sama ibunya mempelai gitu ya, terus dibilang terima kasih. Saya mau bilang jangan terima kasih ke saya, terima kasihnya ke algoritmanya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ini pengalaman-pengalaman yang menarik. Dan temanya pendidikan karena saya juga passionate dengan pendidikan. Jadi sebenarnya ini adalah catatan-catatan dari pengalaman saya menjodohkan ribuan pasangan. Ini nanti video saya akan sharing karena kita nggak banyak waktu. Tetapi intinya yaitu banyak pasangan-pasangan yang mengundang saya ke pernikahannya dan menjadi bagian dari perubahan itu yang menarik gitu ya. Banyak pasangan-pasangan yang akhirnya kita ngobrol dan saya belajar banyak gitu tentang bukan hanya tentang faktor apa saja yang penting untuk mencarikan pasangan, tetapi juga kita harus mulai dari mana ketika mau mencari pasangan. Jadi dari berbagai pasangan yang sudah jadi, yang sudah menikah, itu banyak pelajaran-pelajaran tentang perjalanan mereka. Kita sendiri ketika memulai setipe.com itu lebih fokus pada mencari kecocokan. Saya berbicara dengan berbagai cukup banyak psikolog gitu ya, psikolog hubungan dan segala macam untuk mencari formulanya apa sih kecocokan gitu kan. Dan di perjalanan ternyata bukan hanya psikologi, banyak faktor-faktor lain dan itu yang akan kita bicarakan. Tetapi pertama, saya harus mulai dari mana gitu ya. Dan jawabannya adalah mulai dari cermin. Kalau kita bicara tentang mencari pasangan, hal pertama dan hal yang paling penting adalah untuk menyelesaikan dulu diri kita. Menyelesaikan itu bukan menyelesaikan selesai gitu hidup kita, tapi hal-hal yang mau kita kembangkan tentang diri kita, persiapan kita, dan juga kesiapan kita itu penting. Dan kita harus, kalau kita bicara, let's say, yang paling sering dikatakan adalah mau itu laki-laki atau perempuan, sebagai individu, sebagai seorang muslim, kita harus menjadi pemimpin. Benar nggak? Itu kan selalu dikatakan. Kita harus memimpin, kita harus menjadi pemimpin. Mau jadi suami, memimpin rumah tangga, istri juga punya peran dalam memimpin rumah tangga. Kepemimpinan itu luas definisinya, subjektif, banyak sekali faktornya, tetapi 80% dari kepemimpinan adalah tentang mengelola dan memimpin diri kita sendiri. 20%-nya adalah tentang memimpin orang lain.
Tetapi 80% yang dibicarakan tentang kepemimpinan adalah tentang bagaimana memimpin orang lain, bukan tentang diri sendiri. Jadi kebalik gitu kan. Jadi poinnya di sini adalah kalau mau jadi pemimpin, karena kalau kita memang mau menikah, kita harus menjadi pemimpin, mau itu laki-laki atau perempuan gitu ya. Kita harus menjadi pemimpin, dan 80% dari kepemimpinan adalah untuk memimpin diri sendiri. Ada kisah, kalau nggak salah, saya nggak tahu persisnya, maafkan ya, saya bukan ahli hadis dan juga tidak ingat, cuman saya ingat banget cerita di mana Rasulullah dan para sahabat balik dari perang, dan ada statement dari Rasulullah SAW yang menarik. Kita sekarang pindah dari jihad kecil ke jihad besar. Jihad besarnya apa? Ya melawan nafsu. Nah, ini adalah kepemimpinan, mengelola itu. Ini adalah jihad besarnya, adalah fokus pada diri sendiri. Jadi dimulai dari kaca. Jadi kita dimulai dari diri sendiri. Nah, semua dimulai dengan kualitas diri kita dan niat kita. Itu dua hal yang paling penting. Jadi niat kalian untuk bertemu pasangan, untuk menikah apa? Gitu kan? Niatnya apa? Banyak orang berniat karena teman-teman saya udah bernikah semua. Saya kepingin nikah seperti mereka. Saya kepingin punya pasangan. Saya kepingin tidak single lagi. Ya kan? Dan apa yang menghubungkan dua itu? Itu adalah perspektif yang negatif. Saya menghindari sesuatu. Saya mau meninggalkan kondisi tertentu gitu kan. Tetapi kalau kita niatnya positif untuk membangun keluarga, untuk mencari pasangan yang kita bisa bekerja sama, untuk membangun hidup yang lebih baik, untuk menyempurnakan setengah dari agama, untuk mencari ridho Allah, kalau niatnya positif, itu adalah permulaan yang baik. Jadi dimulai dengan niat. Dan ini kita ambil pelajaran dari seluruh hidup kita. Mau sholat aja niat gitu ya. Mau ngapain, mau melakukan hal apapun kita harus punya niat. Ada doanya, ada niatnya, kita harus niat. Dan ini sebenarnya kenapa, dan ini menarik ya, di dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk selalu membuat niat dulu gitu kan sebelum ibadah. Tetapi ini sebenarnya juga ajaran untuk kita lebih strategis sebelum kita melakukan apapun. Lebih strategis. Karena untuk kita berpikir strategis itu apa sih? Sebenarnya kita harus memvisualisasi tujuan kita. Kita harus menciptakan sebuah rencana dan kita harus eksekusi. Ketika kita disuruh berniat sebelum ibadah gitu, misalnya seperti sholat, kita diajarkan untuk berpikir strategis. Dan ketika kalian sudah menikah, kalian, trust me, harus lebih strategis. Cara berpikirnya harus sudah diasah untuk lebih runut, punya proses, bisa menyelesaikan masalah, bisa membuat keputusan, bisa komunikasi, bisa sabar, dan lain-lainnya. Jadi niatnya itu penting, dan nanti akan kita bahas di akhir. Kedua adalah kualitas diri, karena kualitas orang yang akan tertarik sama kita, yang akan setuju untuk mau nikah sama kita, yang mau jadi pasangan kita, itu tergantung kualitas diri kita sendiri. Ada ayat Al-Qur'annya bahwa orang baik, laki-laki baik adalah untuk laki-laki perempuan, dan laki-laki buruk juga untuk perempuan yang buruk lah istilahnya gitu ya. Jadi itu adalah indikasi dan bukti bahwa kita harus mulai meningkatkan kualitas diri kita. Kalau kitanya nggak sabar, kalau kitanya tidak dewasa, kalau kita tidak bijak, kalau kita tidak kritis, kalau kita tidak kualitas positif lainnya lah cari. Kita jangan berharap calon pasangan kita juga memiliki kualitas-kualitas tersebut. Atau kualitas mereka itu akan sebanding dengan kualitas kita. Nah, di sini kita ada di area yang cukup abu-abu. Karena kita sering mendengar, jadilah diri sendiri. Artinya apa sih? Be yourself, right? Be yourself and all of that. Kalau saya bukan be yourself. Karena be yourself itu kadang-kadang mendorong kita untuk menerima saja gitu, untuk tidak berubah, untuk tidak berusaha. I always say be the best version of you. Jadilah versi terbaik kita. Nah itu kan beda-beda. Pengalaman hidup kita beda, situasi kondisi hidup kita beda, semua hal beda. Kita unik. Tetapi kita berusaha mencari jalan menuju versi terbaik kita. Dan petualangan ini tidak berhenti sampai kita mati. Perjuangan ini tidak berhenti sampai kita mati. Tetapi tujuannya adalah bukan untuk, ya terima saya apa adanya, bukan.
tetapi saya akan terus berusaha untuk menjadi versi terbaik diri saya. Saya tidak bisa menjadi orang lain. Saya tidak bisa mencapai titik-titik atau kualitas seperti si Anu, si ini. Enggak. Ini adalah untuk melihat diri kita sendiri dan mencari versi terbaik kita. Dan ada 3. Ini banyak 3 ya. Ada 3, tapi ada 3 area yang harus difokuskan. 3 kategori, 3 area yang kalian harus fokus. Dan yang pertama dan paling tidak penting adalah fisik. Ya, nanti kita akan bicara tentang fisik karena ya udahlah, jangan peduli fisiknya, peduli hatinya. Fisik itu penting. Saya tahu ini kontroversial, tapi nanti saya akan jelasin kenapa fisik itu penting. Tetapi fisik kalian penting, bukan hanya untuk kesehatan, tetapi buat kepercayaan diri kalian dan ketenangan kalian. Sekarang kita ada di dunia yang dimana orang-orang yang sudah kelewat batas gitu ya, berat badannya itu diterima. Saya tuh bukan menyalahkan, saya tidak bilang itu negatif, tetapi ketika kita tidak berusaha untuk menjadi versi terbaik kita secara fisik, menurut saya itu kesalahan. Bukan tentang supaya saya ganteng atau cakep saja, tetapi ini tentang kesehatan. Karena ini efeknya panjang. Dan ketika saya bilang fisik di sini, ada bedanya antara kita olahraga untuk meningkatkan kekuatan fisik kita, dan misalnya kita melakukan operasi untuk mengubah wajah kita. Itu hal yang sangat beda. Jadi yang saya maksud fisik adalah di sini adalah makan yang sehat, hidup yang sehat, dan kitanya juga lebih berenergi, dan kitanya lebih positif, dan kitanya juga self-confidence-nya dimunculkan di situ. Tidak ada salahnya tentang berat badan apa segala macam, bukan. Tetapi find the best version of you yang kalian nyaman. Right? Kedua adalah mental. Dan di sini kita nggak boleh berhenti belajar. Kita nggak boleh berhenti membuka wawasan, mencari pengalaman. Dan di sini ada 2 sih sebenarnya. Ilmu dan juga pengalaman. Itu 2 hal yang sangat penting. Ada ilmu-ilmu yang exact, ada ilmu-ilmu yang kreatif. Apapun itu kita harus explore. Jadi ketika kita bicara tentang membuka wawasan atau meningkatkan ilmu kita, bisa dari lewat baca buku misalnya, bisa juga dari bertemu orang baru, bisa jadi dari traveling, bertemu dan mempelajari kultur-kultur yang beda, membuka wawasan kita menjadi orang yang lebih global, yang memikirkan perjalanan manusia dari dulu sampai sekarang, bukan hanya konteks sekarang saja, yang tidak terbawa oleh tren-tren, tetapi membangun pilar-pilar pilar-pilar prinsip yang mau kita bangun tentang bagaimana kita mengarahkan hidup kita, baik secara profesional maupun sosial. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah fondasi spiritual. Fondasi spiritual ini, kalau kita sebagai orang Muslim, cukup straightforward gitu ya. Ini adalah tentang din, tentang way of life, tentang bagaimana kita membuat keputusan sehari-hari, bagaimana kita menginkorporasi kebiasaan-kebiasaan baik, dan bagaimana fokus kita adalah tentang mencari ridha Allah, gitu kan. Baik dari kita beribadah, berdoa, membaca Al-Quran, tetapi juga bagaimana kita membantu orang lain, bagaimana kita membawa dampak positif gitu ya ke kehidupan orang lain. Dan ketiga yang sangat jarang dibicarakan, dan ini juga saya cukup jauh dari situ ya, adalah koneksi kita ke alam. Ini penting dan panjang pembicaraannya, tetapi alam adalah koneksi kita juga ke Allah gitu ya. So 3 itu, focus on what you can control, dan terima yang tidak bisa kita kendalikan. Jadi hal-hal yang kita bisa kendalikan sebisa mungkin, tetapi kalau tidak bisa dikendalikan, ya kita harus terima. Artinya apa? Kita harus usaha, berdoa, dan apapun hasil yang diberikan oleh Allah, kita harus mencari hikmahnya. Kita harus mencari apa yang bisa kita dapat dari pengalaman ini. Bagaimana pengalaman ini akan membuat kita lebih kuat. Tidak ada, jadi saya tuh suka ditanya gitu ya, ketika hidup kita jadi susah, ketika pekerjaan jadi susah, sekolah jadi susah, nyari jodoh susah gitu ya. Kok susah banget gitu ya?
Kita punya pilihan ketika things get difficult. Kita punya pilihan. Kita bisa memilih untuk komplain, menyalahkan orang lain, atau kita bisa melihat ini sebagai tanda kita sedang naik kelas. Saya percaya ya, ini kepercayaan pribadi bahwa ketika hidup susah, itu adalah di mana Allah mencintai kita. Dan ini ada hadisnya kalau nggak salah ya. Saya nggak tahu persis, tetapi kurang lebih poinnya adalah, maaf saya nggak ingat soalnya. Mau sharing takut saya juga bukan dai. Cuman saya ingat gitu loh ceritanya di mana ketika Allah mencintai kita, kalau nggak salah ini di Al-Quran sih, ketika Allah mencintai kita, dia akan menguji kita. Kenapa ya? Kenapa kita kok diuji? Kok cinta malah diuji gitu ya? Karena kesulitan yang kita hadapi, itu yang akan membantu kita naik kelas. Kalau hidup kita gampang saja, kita nggak ada tuh improvements. Semua improvement di dalam hidup kita itu dipelopori atau dimulai dengan kesulitan. Contoh simpel aja tadi, kalau fisik gitu ya. Kalau kita ngangkat beban, kita mau meningkatkan otot kita, size otot kita gitu ya. Itu kan prosesnya adalah ketika kita ngangkat beban, disobek dulu gitu loh otot kita, baru ada pemulihan. Mengenai virus saja, right? Kita harus paham bahwa ketika badan kita diserang oleh virus, seperti saya, teman-teman, saya sedang positif sekarang, tapi alhamdulillah gejalanya tidak ada. Tetapi dengan virus itu muncul di badan dan prosesnya menyulitkan kan sebenarnya, nyebelin gitu loh, malah saya stuck di rumah gini kan. Tetapi secara fisik, badan kita, antibodi kita tuh belajar dari situ. Akan menjadi lebih kuat gitu kan, berdasarkan penyakit-penyakit yang muncul. This is the way nature works. Bahwa kalian harus melihat atau memiliki perspektif bahwa ketika hidup kalian sulit, kalian sedang didorong untuk naik kelas. Dan ketika kita bicara tentang menjadi versi terbaik kita, kita mencari tantangan. Bukan secara proaktif mencari masalah, bukan, tetapi ketika tantangan muncul, kita hadapi, dan kita berdoa supaya kita diberi kekuatan untuk melewatinya dengan baik. Dan di sini saya mau membicarakan poin yang paling penting tentang perspektif kalian, terutama ketika mau mencari pasangan, ketika kalian menjalin hubungan rumah tangga, dan di dalam hidup profesional maupun pribadi. Yaitu pilihan kalian untuk memiliki mindset yang sifatnya growth atau fixed. Contoh-contohnya ada di sini. Kalau growth itu ketika ada kesulitan, ketika ada kegagalan, ketika ada tantangan, kita memiliki kegigihan untuk terus berjuang. Kita mendapatkan inspirasi ketika kita lihat orang lain sukses. Bukannya malah menjelek-jelekan atau berusaha menurunkan mereka. Kita embrace challenges. Jadi ketika ada tantangan ya kita cari gitu ya. Kita menerima kritik. Kita ingin belajar, kita ingin terus berkembang. Dan kita selalu meningkatkan skills dan pengalaman kita. Mindset-nya contohnya adalah ketika dikasih tantangan, jawabnya, insya Allah bisa, saya akan usahakan. Bukan, wah itu susah. Kayaknya susah deh itu. Tetapi mungkin. Allah tidak akan mungkin menantang kita melebihi kapabilitas kita. Kalau kita sebagai orang Muslim percaya itu, harusnya tidak ada Muslim yang memiliki fixed mindset. Itu keyakinan pribadi saya bahwa kalau kita percaya bahwa Allah tidak akan tantang kita melebihi kapabilitas kita, seluruh Muslim di dunia ini harusnya memiliki growth mindset. Dan itu liberating, itu memberikan kebebasan, freedom. Semuanya possible. Dan kita akan proaktif. Nah, growth mindset itu tidak gampang, right? Growth mindset itu susah, tetapi itu adalah kesempatan untuk berkembang. Ada istilah dari tahun 80-an, no pain, no gain. Ya, ketika kita mengalami kesulitan, rasa sakit hati, emosional, marah, apapun kita harus rasakan ya. Ini bukan tentang menghindari diri kita dari emosional, tetapi kita harus mencari source of strength untuk terus berjuang. Oke. Kedua adalah tentang pencarian. Apakah sudah memantaskan diri dan ekspektasi? Jadi ini bukan tentang memantaskan diri aja, tetapi ekspektasi. Karena banyak orang
yang bahasanya apa ya? Halu ya. Halu. Jadi dia ekspektasinya tinggi banget sama pasangan. Tetapi tidak menawarkan apa-apa. Itu nanti kita akan bahas. Tetapi pertama adalah tujuan kita apa. Tadi udah dibahas ya bahwa tujuannya adalah untuk apa. Dan saran saya adalah untuk hal yang sifatnya spiritual. Spiritual ini bukan maksudnya untuk teman-teman, kalau saya bertemu dengan orang yang non-muslim gitu ya, ini bukan spiritual itu bukan hanya tentang Tuhan atau agama, tetapi tentang mencari sesuatu yang lebih besar. Mencari arti di balik kehidupan. Dan untuk kita sebagai orang muslim ya kita mencari itu dari pencipta, dari siapa yang menciptakan kita. Why were we created? Kita sedang dites. Kita sedang mengalami hidup di dunia ini dengan tujuan untuk mendapatkan ridho Allah dan untuk tujuan yang perspektifnya bukan hingga kita mati, tetapi setelah kita dikembalikan lagi. Setelah kita, ya istilahnya akhirat. So, ini tentang perspektif, tentang timeline, tentang bagaimana kita melihat situasi. Saya mau kasih contoh. Misalnya ada orang yang bahasanya keras ya, menzolimi saya gitu ya. Saya punya pilihan, saya bisa punya perspektif yang hanya duniawi. Kalau orang menyakiti saya atau menzolimi saya marah. Gitu kan. Saya malah terdorong untuk membalas pada saat itu. Untuk mendapatkan justice saya pada saat itu. Dan itu tidak ada salahnya. Tetapi kalau pada saat itu kita lebih bijak, kita memikirkan akhirat, ketika kita dizolimi di dunia ini, kita paham gitu loh. Bahwa ketika orang menzolimi kita sedang dimaafkan dosanya. Kita sedang mungkin berikan kebaikan-kebaikan orang itu diberikan pahalanya ke kita di akhirat. Gitu kan. Allah sendiri menjanjikan gitu kan, kalau nggak salah ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa kalau kita mengalami rasa sakit, misalnya ada jarum like a small prick aja gitu ya ke tangan kita yang rasa sakit yang gitu aja, udah gitu doang. Itu pun dosa kita, ada dosa-dosa kita yang dimaafkan karena rasa sakit. That's a very interesting concept. Dan kembali lagi ke tadi itu, pain is growth atau difficulty is growth, challenges are growth gitu ya. Nah, kalau tujuan kita adalah akhirat, perspektif kita juga akhirat. Maka dari itu kita harus berbicara tentang purpose, tentang tujuan kita. Jadi ini ketika kita mau menikah, itu bukan tujuan kita adalah untuk menikah. Menikah adalah sebuah strategi menuju tujuan gitu kan. Kita harus berpikir seperti itu. Dan saya kembali ke teman-teman, pasti kita punya perspektif yang berbeda-beda, tetapi harapannya tujuan kita sama. Dan tujuannya di sini apa? Jadi sebelum kita membuat keputusan untuk menikah, membangun rumah tangga, yang pasti penuh dengan tantangan, kita harus paham dulu dengan tujuan dan perspektif kita. Dan harapannya semua teman-teman di sini berpikir tentang ridho Allah, tentang akhirat, tentang tujuan kita nanti setelah mati gitu ya. Kalau perspektifnya seperti itu, trust me, kalian akan jauh lebih bijak. Kalian akan jauh lebih sabar. Kalian akan jauh lebih terbuka gitu ya wawasannya. Dan ini mungkin poin yang paling penting. Ini formula pribadi sih sebenarnya. Kalau kita memiliki spiritual purpose, tujuan spiritual ya. Kalau kita ya seperti tadi akhirat dan ridho Allah, maka kebijaksanaan ya bahasanya wisdom increases. Dan ketika wisdom increases, grit increases. Grit ini kegigihan, kapabilitas untuk menghadapi tantangan. Ketika kita ditantang, bukannya tidak susah, bukannya kita tidak merasakan sakit mungkin ya, atau sedih, atau marah, atau emosional, atau apapun, tetapi kita punya perspektif yang bisa meningkatkan kegigihan kita. Dan ketika di studi tuh, startup founders atau founders of companies and technology companies, karena saya bergelutnya di dunia itu ya, kualitas apa yang konsisten dimiliki, benang merahnya lah gitu ya, kualitas yang konsisten dimiliki oleh startup founders itu apa? Yang sukses ya. Artinya sukses di sini kan subjektif ya, tetapi sukses itu maksudnya perusahaannya berkembang, akhirnya jadi sukses dan dipandang gitu loh oleh masyarakat gitu ya.
valuation-nya tinggi. Kualitas apa yang dimiliki oleh founders-nya? Yaitu grit. Jadi yang konsisten dimiliki oleh orang-orang yang sukses di dunia bisnis adalah grit, kegigihan. Dan kalian harus fokus pada tujuan spiritual kalian, tingkatkan wisdom kalian, kebijaksanaan kalian untuk mencari hikmah di balik semua tantangan-tantangan yang muncul, supaya kegigihan kalian meningkat. Kalian bisa menghadapi lebih banyak masalah dengan bijak. Kedua adalah untuk memahami apa yang bisa kalian tawarkan. Nah, ini ada quote dari Muhammad Ali, "Your service to others is the rent you pay for your room here on earth." Jadi, value atau nilai atau apa yang kita tawarkan, bagaimana kita bisa membantu orang lain. Dan jangan salah, ketika kalian menikah, kalian saling membantu di dalam pernikahan itu. You are being valuable to others, right? And the more value you provide to others, the more value you invite in your life. Karena mau itu bisnis, mau itu hubungan pribadi, mau itu apapun gitu ya, prinsipnya cukup simple, value exchange. Misalnya bisnis, kita kasih sebagai contoh gitu ya, bahwa di dalam bisnis itu ada orang pusing, right? Orang pusing itu punya uang, dia beli obat pusing, dia makan obat pusingnya hilang. Sesimpel itu. Itu di tengah-tengahnya itu ada value exchange. Uang ditukarkan untuk obat gitu kan. Jadi bisnis pun hadir di dunia ini. Bisnis apapun, organisasi apapun, baik itu Josifah, Hijrah Bank, Alami, Setipe, Revoyu, it does not matter. Semuanya hadir. Google, Facebook, everything. Value exchange. Jadi ada pertukaran. Kalian bekerja di kantor gitu ya. Kalian dibayar berapa itu tergantung value yang kalian tawarkan. Nah, apakah adil untuk semua orang? Enggak. Tetapi jika itu adil, pasti 100% berdasarkan ini. Value apa yang ditawarkan dan itu menarik value balik. Dan kalian di dalam mengembangkan value pribadi kalian, kalian harus lihat dari 3 aspek ini. Yang satu adalah skills, right? Skills itu bisa soft skills, seperti bisa komunikasi, bisa membuat keputusan, bisa menyelesaikan masalah, gitu ya. Bisa juga technical skills, gitu kan. Bisa, kalau zaman dulu, zaman bahla gitu ya, bisa menciptakan api, bisa ngumpulin, bisa berburu, gitu kan. Kalau zaman sekarang bisa menghasilkan income, gitu ya, bisa melakukan hal-hal seperti itu untuk menjalin kebutuhan rumah tangga, contohnya, atau bisa memasak, atau apapun nggak. Tingkatkan skills, right? Bisa mengajar. Kalau kalian jadi orang tua nanti, jadi pasangan pun, tujuan kita adalah untuk mengajar, untuk menjadi guru, gitu kan? Menjadi orang tua adalah menjadi guru, gitu kan? Teaching skills-nya dikembangkan, gitu loh. Kedua adalah tentang pengalaman. Pengalaman kita. Jadi bukan hanya teori saja, tetapi kita praktekkan. Ketika kita belajar cara ngajar, atau kita belajar hal skill baru, kita ajarkan ke orang, itu adalah pengalaman. Saya ada di sini pun, ini meningkatkan pengalaman saya untuk menyampaikan ilmu yang saya dapat selama ini. Dan itu memperkuat ilmu saya, meningkatkan pengalaman, dan meningkatkan value. Yang ketiga adalah passion, tetapi juga attitude. Right? Your attitude. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa, mungkin di chat bisa ditulis attitude itu apa ya bahasa Indonesianya. Tetapi attitude itu bagaimana kita menghadapi situasi. Kita positif apa negatif. Kita suka komplain. Sikap, betul. Perilaku, adab, sikap. Betul banget. Thank you guys. Adab, perilaku, dan sikap. Positif apa negatif. Itu penting. Dan itu mendorong juga passion kita. Ini yang akan mempercepat proses peningkatan value kita. Dan ketiga adalah untuk mengetahui calon pasangan yang ideal. Ini juga bagian dari diri. Kenapa? Karena kita harus tahu kebutuhan kita apa. Untuk mencapai tujuan kita tadi. Tujuan kita apa? Cuman mau supaya nggak single lagi, supaya bisa hangout sama teman-teman yang udah nikah juga, atau kita mencari sesuatu yang lebih besar, yang menuju ke akhirat. Kalau itu udah jelas, what do we need? Dan apa juga yang kita inginkan. Nah, ini ada 2 area yang harus diperhatikan.
ada yang kriteria-kriteria, kriteria bisa banyak, kadang-kadang kriteria terlalu banyak malah gitu ya. Tetapi kriteria ada yang harus ada, dan ada yang kalau ada lebih baik. Nah, ini fungsinya dua hal yang berbeda. Kalau harus ada, misalnya harus satu agama misalnya. Misalnya itu harus, ya itu menjadi filter. Kalau beda agama ya difilter. Kalau harus lebih muda gitu kan, oke, difilter. Kalau apapun lah kualitas-kualitas lain yang kalian merasa itu harus, itu masuk ke dalam kategori pertama yaitu filter. Dan ini akan dijelaskan kenapa. Baru faktor-faktor lain itu masuk ke dalam ranking. Saya akan jelaskan. Jadi misalnya nih kita berbicara angka aja gitu ya. Saya satu orang di dunia ini mungkin I don't know, make this number up, ada 100 juta orang yang cocok lah, yang ada 100 juta orang yang cocok gitu ya, yang bisa masuk. Misalnya dulu setipe gitu kan ada 1 juta users sampai jutaan lah, tapi ada 1 juta users misalnya di Stipe, dan 500.000 adalah wanita, 500.000 adalah laki-laki. Kurang lebih 50% lah gitu ya. Salah satu must have-nya apa kalau saya ya? Wanita. Berarti 50% yang cowoknya difilter kan? Tinggal 500.000 yang wanita masuk. Filter kedua apa? Oke, harus agama, umurnya segini, apa segala macam. Setelah difilter, right? Itu berarti semua yang boleh dicocokkan ke saya, semua yang saya terbuka untuk menjalin hubungan sama mereka, nggak mungkin kan saya bertemu dengan semua mereka satu-satu. Nah, baru yang kedua ini ranking. Ranking adalah untuk hal-hal yang tidak harus, tetapi itu menjadi faktor yang meningkatkan ketertarikan kita sama mereka. Contohnya, gitu kan, kalau perempuan biasanya melihat laki-laki kepinginnya yang lebih tinggi, gitu kan, contohnya. Dan mungkin teman-teman bisa sharing nanti ketika Q&A kita bisa bicarakan konsep ini, tapi saya mau kasih contoh bahwa misalnya perempuan, saya mau cowok yang tinggi bahasanya. Oke, saya mau cowok yang tinggi. Itu adalah ranking. Nah, faktornya berarti kalau cowoknya tinggi, berarti rankingnya di atas yang lebih pendek. Simpelnya kayak gitu konsepnya. Tetapi hati-hati, ketika kalian menentukan kriteria kalian, harus spesifik dan lugas. Contohnya apa? Tadi, saya mau cowok yang tinggi. Oke, tingginya seberapa? Bingung gitu kan. Oke, dia bilang, lebih spesifik lagi dong. Oh, dia harus lebih tinggi dari saya. Saya jodohin sama Yao Ming mau? Oh, enggak. Oke. Berarti paling tinggi berapa? Nah, itu. Semakin spesifik, semakin baik. Tetapi hati-hati ya, kalau terlalu banyak kriteria dan kriterianya terlalu restriktif, semakin dikit orang yang akan nembus dan menjadi calon pasangan kita. Oke. Terakhir adalah untuk bertemu dengan orang yang banyak. Setelah kita tadi udah tahu tentang kualitas diri kita tahu tentang tujuan kita tahu tentang faktor-faktor yang harus ada di calon pasangan, dan kita punya berbagai perspektif tentang faktor-faktor yang membantu kita memilah atau memprioritaskan mana yang lebih baik, baru kita harus bertemu dengan orang yang sebanyak-banyaknya. Saya mau cerita sedikit tentang pengalaman saya. Saya cukup telat menikahnya, umur 38, right? Dari umur 29, 30, tiga berapa, itu udah banyak sekali diajak ngobrol orang tua saya. Razi, mau ngobrol sebentar. Papa nih mau ngobrol sebentar gitu kan. Atau ibu saya, kapan Razi mau menikah? Sudah waktunya begini gitu. Teman-teman pasti mengalami hal yang sama, terutama yang menuju umur 30 kali dan belum nikah. Masih muda pun juga itu akan terjadi. Caranya bagaimana untuk menanggapi itu? Dan ini nih pengalaman saya, kalau mau diikutin silahkan. Saya langsung bilang sama ibu saya, Mama, silahkan sudah. I hire you. You are hired. Kalau bahasa Indonesia nggak enak, dipekerjakan gitu kan. Tapi you're hired, I told her. You're hired as my matchmaker. Silahkan show me as many girls as you want. And I will agree or disagree.
Jadi udah asik gitu loh ngobrol sama nyokap, udah bukan cuman harus I realize I have to get married. Cuman orangnya belum ada. Silahkan tawarkan orang-orang yang terbaik yang bisa ditawarkan oleh mama. Ketika ayah saya, Razi, Pak mau bicara sebentar. Oh iya. Terus ini sudah waktunya Razi untuk mencari. Langsung Papa, stop. Setuju 100%. Yuk, Razi siap mau menikah. Tapi calonnya belum ada. Silahkan Pak, cariin. And then after that, my dad never talked to me ever again. So if you want to get people off your back, tell them, please matchmake me. Then banyak yang seru, banyak juga yang tidak tertarik. Tetapi gini, ketika dijodohkan, hati-hati, right? Banyak orang jodohinnya tuh ngasal gitu loh. Asal ini ada perempuan, ini ada laki-laki, temuin gitu kan. It doesn't work that way. Kitanya harus bisa lebih kritis dikit. Karena gini, kalau kita dipertemukan dengan 100 orang, dan kita memulai proses ta'aruf dengan 100 orang, capek. Right? Harus ada proses di mana udah difilter dulu. Jadi kita ajak matchmakers kita, siapapun, untuk memfilter gitu kan. Untuk mereka paling tidak diajarkan untuk bisa kritis. Gitu kan. Dan kalau kitanya sudah banyak bertanya, oh ya minta fotonya boleh, nanti kita akan jelaskan kenapa minta foto itu penting. Tetapi setelah itu, saya mau jelasin tentang konsep-konsep kecocokan dan juga visi gitu kan. Tetapi intinya gini, kalau visi itu kita punya visi yang sama, right? Kita punya visi yang sama tentang rumah tangga, tentang masa depan, perspektif akhirat apa dunia sih simpelnya gitu ya. Lebih fokus pada dunia apa akhirat itu pertama. Kalau kecocokan itu seberapa banyak pengalaman hidup yang berpapasan. Artinya begini, kalau saya nih, gitu kan, saya nge-cloning, saya ada 2 perempuan di cloning persis banget, 100% persis, kecuali yang satu sekolah, saya sekolah di Australia gitu ya. Yang satu sekolah di Australia, yang satu sekolah di Indonesia. Mana yang lebih cocok? Yang di Australia. Karena kita sama-sama belajar di Australia. Kalau kalian belajar di UI, ada dikenalin sama orang UI, itu jauh lebih, itu meningkatkan kecocokan lah, gitu ya. Kalau kalian pernah traveling ke Lombok, kalian akan lebih cocok karena berdua memiliki pengalaman yang beririsan, yang bisa diajak berbicara. Kalau kalian berdua suka main catur, itu meningkatkan kecocokan. Nah, ini ada ratusan ribuan mungkin faktor. Nggak semuanya penting. Tetapi ketika kita mencari kecocokan, kita mencari berapa banyak pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang beririsan. Again, ini teori, tetapi semoga itu bisa membantu. Nah, sekarang tentang keputusannya sendiri, right? Kemantapan hati sebenarnya yang ingin dicapai, tetapi lewat logika, usaha, dan doa. And I want to explain to you about decision making ketika membuat. Karena kita, gini ya teman-teman, saya melihatnya teman-teman di sini masih banyak yang muda. Kalau single sudah pada lebih tua dari saya, kesian gitu ya. You guys are younger than me, so I want to share you an experience. Banyak dari kita, termasuk saya sendiri, ketika kita dibesarkan, ketika kita umur 5, 6, 7, 8, 9, 10, menuju teenager, banyak orang tua kita di Indonesia ini tidak mengajak kita berbicara. Tidak mendorong kita untuk belajar membuat keputusan. Kita banyak disuruh begini, tiba-tiba udah mau kuliah, kita disuruh membuat keputusan terbesar di hidup kita saat itu, tapi nggak pernah latihan. Bayangin orang mau ikut Olimpiade, dikasih tahu, oh besok kamu bertanding Olimpiade lari 100 meter ya, gitu. Loh, nggak pernah diajak latihan sebelumnya. Nah sama, kita jarang sekali di rumah tangga, nggak bilang semua ya, tapi kita jarang sekali diajak ketika kita muda, ketika kita masih kecil untuk berpikir, untuk membuat keputusan, untuk memahami konsekuensi, gitu kan. Jadi ketika disuruh membuat keputusan, kita tidak banyak latihan. Nah ini adalah titik kalau memang belum banyak latihan, mulailah dilatih dengan keputusan-keputusan kecil sehari-hari. Ya, dimulai dengan latihan apa yang akan dibicarakan di sini, dimulai
dilatih untuk keputusan-keputusan konyol seperti nanti malam mau makan apa. Right, let me explain. Ketika kita membuat keputusan, ada logika dan ada emosi, ada fakta dan ada perasaan. Kita harus paham itu. Tujuannya logika adalah untuk membangun fondasi. Ini bayangin bangun gedung gitu ya. Logika itu adalah fondasi gedungnya. Perasaan adalah gedung yang tampak. Gitu ya. Jadi tanpa logika tidak ada gedung. Tanpa logika tidak ada pilihan yang baik. Yang sehat lah, let's say. Tetapi keputusan itu dibuat oleh hati. Keputusan itu dibuat oleh perasaan. Kenapa kita disuruh sholat istikharah? Sholat istikharah itu bukan memilih antara yang tidak baik dan baik. Misalnya saya laki-laki, saya harus menikah dengan laki-laki atau perempuan? Ya perempuan gitu. Jangan sholat istikharah untuk dijelaskan apakah saya mencari laki-laki atau perempuan gitu. Sorry, ini joke yang bad ya, tapi untuk supaya jelas gitu ya. Jadi ketika kita istikharah itu, ketika kita punya dua pilihan atau lebih yang baik dan kita mencari mana yang lebih mantap. Nah ini adalah di mana emotions are important. Manusia membuat keputusan berdasarkan perasaan. Kayak ibu-ibu memutuskan siapa presidennya biasanya siapa yang lebih ganteng. Contohnya, sorry, just joking, tapi kurang lebih seperti itu. Nggak ada tuh, wah programnya Presiden A itu gini-gini, nggak ada. Wah dia pemimpin, dia keren, dia kuat gitu kan. Atau wah dia ganteng ya, baik ya, gitu kan. Atau dia sangat-sangat membumi gitu misalnya. So you gotta understand that people make decisions based on emotions. Berdasarkan perasaan. Dan kalian harus memainkan ini dengan pintar, dengan balance, right? Dan dilatih dengan keputusan-keputusan. Contohnya, oke, mau makan apa nanti malam? Tergantung. Kalian mau sehat, atau kalian lagi mengurangi atau meningkatkan berat badan, atau mungkin kalian lagi stres dan butuh release stress gitu kan? Berarti makan malam es krim gitu misalnya. Ini contoh gitu loh. Nggak apa-apa makan malam es krim, asal udah ada logikanya. Udah gitu aja, dilatih aja. Dan itu konyol gitu ya. Tetapi ketika keputusan sehari-hari dibuat berdasarkan logika dan ada validasinya, validasinya nggak harus keren-keren amat. Yang penting otaknya berputar seperti itu. Proses berpikirnya seperti itu. Ya, so have some logic, then follow your heart. Dan insya Allah kalau kita dekat dengan Allah, banyak berdoa, banyak sholat, istikharah terus, insya Allah jawabannya akan dikasih oleh Allah. Oke, nah ini bagian terakhir tentang faktor-faktor itu tadi. Ini yang saya bilang, fisik itu penting. Maaf ya, untuk yang percaya bahwa fisik itu tidak penting, fisik itu penting. Tetapi konteksnya harus dipahami. Oke? Di dalam teori perjodohan, semakin kita mirip, ini teori-teori saintifik yang sudah terbukti, semakin kita mirip dengan calon pasangan kita, right? Itu semakin tertarik. Jadi tes yang mereka lakukan itu, mereka ngambil foto laki-laki dan mereka suruh dia masuk ke dalam ruangan. Setelah diambil fotonya, foto laki-laki itu dibikin versi perempuannya lah, di-adjust 40%, 60% untuk menjadi versi dia perempuan. Jadi bayangin saya gitu kan, foto saya terus saya dijadikan perempuan, terus foto saya ditaruh bersama foto-foto wanita lain yang cantik-cantik gitu kan. Dan laki-laki saya itu masuk ke dalam ruangan itu untuk saya disuruh pilih mana yang paling cantik, mana yang saya paling suka. Saya akan memilih diri saya sendiri versi perempuan. Perempuan juga sama, akan memilih versi dirinya sendiri ya laki-laki. Itu udah terbukti, scientifically proven, berarti semakin mirip muka kalian dengan pasangan semakin atraktif. Tapi itu intermezzo aja. Di sini tentang konteks fisik. Konteks fisik. Fisik itu bayangin. Analoginya apa ya? Bayangin sebuah hubungan itu seperti api unggun gitu ya. Fisik, ketertarikan fisik itu adalah spark-nya yang nyalain. Jadi bukan apinya, tetapi yang memulai, gitu ya. Kalau mobil itu yang memulai mobilnya, the spark that starts it, itu adalah fisik. Tolong dipahami ya. Jadi itu penting nggak mobil kalau udah nyala di starter terus? Itu namanya nggak masuk akal kan? Sama.
setelah udah berhubungan begitu lama, fisik udah nggak penting. Tetapi di awal penting gitu loh. Untuk menyalakan apinya lah istilahnya gitu ya. Nah, tetapi setelah fisik itu memulai, right, spark, the fire, apa yang akan membuat apinya itu terus berkobar? Ya, gitu, berkobar gitu ya. I don't know the word. The fire keeps on burning basically. You know what I mean? Kecocokan. Kecocokan. Dan ini tadi kita udah bahas sedikit tentang kecocokan, tapi intinya seperti itu. Right? Kecocokan ini ada dari sisi psikologi, demografi, pengalaman, hobi, dan lain-lainnya pokoknya. Tapi intinya itu, semakin banyak persamaan yang kalian miliki, terutama tentang pengalaman masa lalu, semakin banyak bahan pembicaraan, dan lain-lainnya, semakin kalian cocok. Ya. Jadi ini tentang energi sih sebenarnya, compatibility itu. Ketiga adalah tentang, ada yang lupa nggak ya? Nah, kurang lebih seperti itu. Yang ketiga adalah tentang shared purpose. Nah, ini yang paling penting sebenarnya. Saya selalu menaruh yang paling penting di akhir ya. Shared purpose adalah tentang tujuan kenapa kalian menikah. Kalau ini beda, akan struggling. Tetapi kalau sama, akan jauh lebih asik. Shared purpose ini penting gitu kan. Kita berhubungan ini karena Allah, kita berhubungan ini karena ekspektasi orang tua, kita berhubungan ini karena mau bangun rumah tangga, kita nggak mau ketinggalan, kita mau traveling, kita mau apa, whatever, terserah deh. I'm not here to tell you what to do with your life. Tetapi ketika purpose-nya sama, akan jauh lebih gampang. Kalau visi atas pernikahannya beda, itu menjadi tantangan. Terus pasti teman-teman pada nanya, terus cinta gimana? Cinta nggak penting, buang aja. Just kidding. Love is very important, guys. Tetapi again, love is important. Love itu bisa benar-benar save the world. Tetapi konteksnya, guys, konteksnya. Oke, dan di sini kita mau membicarakan konteksnya. Right? Nah, sekarang saya mau minta bantuan teman-teman deh gitu ya. So ini bagian yang saya harap teman-teman berpartisipasi lah untuk kasih tahu jawabannya. Jika sebuah hubungan itu membutuhkan nutrisi seperti makanan gitu ya. Kan kalau kita udah nyala gitu apinya, sudah nyala mobilnya, kitanya sudah hidup sebagai manusia gitu kan. Kita kan membutuhkan nutrisi. Hubungan juga membutuhkan nutrisi untuk terus hidup, untuk terus nyala gitu kan. Nah, di dalam nutrisi ini saya kasih 3 pilihan. Ada karbohidrat yang kita makan untuk energi, ada juga protein yang dibutuhkan untuk regenerasi, dan kita sebagai orang Indonesia masa mau sih makan tanpa bumbu, tanpa sambal. Kenapa? Buat nafsu makan. Konsepnya paham ya? Nah, sekarang ada 3 nih. Ada kecocokan, ada shared purpose, right? Atau tujuan yang sama, atau visi yang sama. Dan ketiga ada cinta. Oke. Cinta itu ibaratnya yang mana? Kecocokan itu ibaratnya yang mana? Dan visi yang sama itu yang mana? Silahkan. Ada yang mau angkat tangan atau mau di chat? Ada yang mau angkat tangan nggak? Sekalian tebar pesona di depan ratusan orang. Ada, boleh nggak di unmute? Itu ada yang angkat tangan tuh. Isnawatul Malik. Binti Isnawatul Malik. Silahkan. Bisa di unmute. Sebentar ya. Let me unmute you. Sudah, Bang. Oh ya, yeah, there you go. Sebentar. Ya, silakan. Tadi apa ya, Bang? Cinta, terus yang kedua apa? Ada cinta, kecocokan, sama visi yang sama. Kalau cinta, itu yang buat nafsu makan. Oh, bumbu. Cinta adalah bumbu ya? Oke, siap. Terus, kecocokan? Kecocokan sama apa ya tadi? Kecocokan. Pilihannya cuma 2. Kecocokan sama apa? Oh, visi. Kecocokan dan visi. Kecocokan mungkin itu yang lauk pauk, terus visinya yang nasi.
Oh gitu ya. Jadi oke. Jawabannya udah pasti ya, kayak Who Wants to Be a Millionaire. Dikunci berarti panggilannya Isna, Isnawatul Malika apa-apa? Yes, betul Isna. Isna. Oke, Isna. Jadi jawaban Isna adalah visi adalah nasi. Kecocokan adalah lauknya dan cinta adalah bumbunya. Thank you Isna. Ada yang tidak setuju nggak dengan Isna? Silakan angkat tangan. Oke, silahkan. Kanca, silakan. Atau Ica, sorry. Ica, silakan. Sebentar, let me unmute you. There you go. Ya, kalau itu sih lebih ke yang Iya, gimana? itu lebih ke buat energi. Kecocokan energi, oke. Terus lauknya? Lauknya itu lebih ke Cinta ya? No, kalau cinta masih sama. Oh, cinta Kita bumbu masih ya? sama, Oke. Karena itu is not really important. Kalau misalnya kita udah seiring berjalannya waktu, cinta itu akan tumbuh. Cinta adalah bumbu. Oke, berarti ini adalah visi gitu ya? Ya. Oke. Maaf Raffi, jawabannya sudah diberikan. Dan ternyata Isna dekat, tetapi Ica yang menurut saya paling benar. Dan saya akan jelaskan. Kecocokan itu adalah tentang energi. Dan kita makan nasi itu buat energi. Jadi untuk teman-teman yang terutama kerjaannya sebagai kuli bangunan, makan nasi yang banyak itu penting. Kenapa? Karena energinya dibutuhkan. Karena kerjaannya sangat fisik gitu ya. Nah, kecocokan itu adalah tentang energi. Jadi ketika kita berbicara dengan pasangan, ketika kita hangout dengan pasangan, dating setelah menikah dengan pasangan, ketika kita berada di satu ruangan bersama pasangan, apakah energi kita naik, apa energi kita turun. Dan itu tergantung dari kecocokan. Shared purpose atau visi itu adalah protein. Kenapa? Karena ketika hubungan kita lagi terpuruk, lagi hancur-hancurnya, lagi turun lah istilahnya. Karena hidup ini naik turun ya, dan pasti hubungan itu akan mengalami penurunan dan mengalami titik-titik terendah gitu ya. Yang dibutuhkan adalah untuk mengingat kembali kenapa kita menikah. Dan itu yang akan membantu regenerasi hubungan ini, untuk bantu membangun kembali hubungannya ini untuk bisa naik lagi. Dan kenapa cinta itu bumbu? Karena kalau lo makan bumbu doang di hidup ini, lo akan mati. Sesimpel itu. Kalau nggak makan protein dan karbo, cuma makan bumbu doang, makan sambal doang, you will die. Dan hubungan kalian kalau berdasarkan cinta doang, the relationship will die. Tetapi kalau makannya cuma nasi sama tempe doang tiap hari, terus nggak ada sambalnya, it makes you want to die. So love is important in this sense, karena ini yang akan membuat kita nafsu makan. Love puts the spice into the relationship and makes everything just tastes better. That's the point, right? Tetapi I want to share one thing. Ini cukup simple ya. Ini untuk orang-orang yang, maaf ya, sedikit immature, ini penting untuk menetapkan cinta sebagai bumbu. Kenapa? Karena gini, kalau kalian membuka hati, ini sama juga dengan syaitan juga gitu ya. Apa kalau nggak salah pelajarannya, syaitan itu hanya bisa masuk ke hati kita kalau dibuka hati kita ke dia. Kalau tidak, dia nggak bisa akses. Manusia juga sama. Kalau kita tidak buka hati kita, mereka nggak bisa masuk. Jadi hati-hati teman-teman yang muda-muda terutama, hati-hati, pastikan dulu orang ini memiliki visi yang sama, pastikan ini orang sudah cocok dulu sebelum kita mengenali dia lebih baik. Ini poin sangat penting. Karena begini, kalau dari awal kita tidak melihat tujuan kita sama apa tidak, kita cocok apa tidak, tiba-tiba kita kenalan dan kita membuka hati ke dia dan kita jatuh cinta sama dia. Karena nggak mungkin jatuh cinta kalau tidak dibuka pintunya. Kalau kita tak kenal maka tak sayang.
Nggak kenal, nggak cinta. Cinta itu hanya mungkin terjadi ketika kita mau kenalan dengan orang itu. Ini harus dipahami, gitu ya. Jadi banyak anak-anak muda yang terperangkap cinta karena mereka tidak memikirkan ini dulu, langsung kenalan, langsung hangout, langsung bla bla bla. Akhirnya saya cinta sama dia dan itu sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Because love is very powerful. Love is a drug, some people say. Dan kita kecanduan gitu kan. Jadi kalau udah jatuh cinta sama orang udah susah. Jadi jangan bikin hidup susah gitu loh. Siapkan dulu yang penting-penting, baru buka diri terhadap kemungkinan munculnya cinta. Dan cinta itu bisa dibangun. One last point tentang cinta, dan ini poin pribadi aja sih, berfilosofi sedikit. Cinta itu menurut saya lebih besar daripada cuman ini, daripada cuman bumbu sebenarnya. It's a very powerful emotion. It's a very powerful connection. Dan di dalam Islam pun kita disuruh untuk cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Why? Rasulullah sendiri bilang di akhirat kita akan didekatkan dengan orang-orang yang kita cintai. Why? Ini renungan ya, bukan interpretasi fikih atau apa. Ini renungan pribadi aja. I feel like love itu adalah sebuah energi, right? Yang di dunia ini kita nggak tahu maknanya. Jadi cinta itu sebuah energi yang hanya bisa dipahami di dimensi yang lebih tinggi. In the maybe seventh heaven, right? Mungkin Rasulullah ketika Isra Miraj, wallahu alam, akhirnya mengerti cinta itu apa sesungguhnya. Dan untuk kita, insya Allah ketika kita melangkah masuk surga, insya Allah, amin, pada saat itulah saya berpikir baru kita akan paham 100% cinta itu apa. Tetapi di dalam hidup ini cinta itu cuman bisa nyambung lewat hati. Right? It's an energy in our hearts that communicates beyond dimensions. Dan kenapa kita harus cinta Allah? Renungan pribadi nih, bukan pura-pura jadi guru atau dai, tapi renungan pribadi. Mungkin karena cara kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah adalah dengan cinta. Dan ini yang membuat cinta penting tidak penting. Oke? Kalau kalian belum dewasa, jangan dipentingkan. Tetapi kalau sudah dewasa, konteksnya paham, eksplorasi cinta sepenuh-penuhnya. Oke. Terakhir mulu ya, tapi ini benar-benar terakhir sebelum kita Q&A dan renungan. Setelah kita membuat keputusan, buatlah tekad untuk membuat hubungan ini berjalan dengan baik. Karena tidak ada orang yang sempurna, dan syaitan itu menunggu. Tujuan utama syaitan adalah untuk memecah belah. Ini ada di Al-Quran di surat Al-Baqarah, lupa ayat berapa, di mana kehadiran sihir di zaman Nabi Sulaiman itu awalnya diadakan untuk merusak hubungan suami istri. Jadi salah satu tujuan utamanya adalah untuk merusak hubungan rumah tangga. Maka dari itu, setelah membuat keputusan yang mantap, make it work, do everything, sacrifice, be patient, pahami pasangan. Ini tantangan. Hidup lebih susah, guys. Hidup jauh lebih susah ketika kalian sudah nikah. Tetapi ada keindahan tersendiri. Kalian naik level. Tetapi kalian harus punya tekad untuk to make it work. Maka dari itu prosesnya panjang untuk gampang susah gitu ya, tetapi panjang untuk membuat keputusannya. Kenapa? Karena setelah ini harus ada tekad to make it work, right? Dan kenapa saya bikin you-nya ini besar? Karena jangan orang lain yang membuat keputusan ini selain kita. Jadi saya pernah berbicara sama ibu saya, Razi ini ada orang udah cocok, udah Razi nikah aja sama dia gitu kan. Ini yang saya katakan ke ibu saya, Mah, kalau Razi setuju sama pilihannya Mama, dan Razi menikah dengan orang itu, terus orang itu kita tidak cocok, atau orang itu nyebelin, atau ada masalah apapun, nanti Razi akan nyalahin Mama. Dimana kalau keputusannya dibuat oleh Razi sendiri, I have no one to blame but myself. Dan itu penting. That is a very important situation. Do not blame other people when things go wrong. Blame it on yourselves. Dan
ketika bermasalah pun fokus pada perubahan yang harus dibuat di dalam diri sendiri daripada memaksa orang lain untuk berubah. Oke, thank you very much. That is the presentation. Dan sebenarnya sebelum kita masuk Q&A, saya mau sharing pertanyaan ini. Pingin nanya nih. Karena temanya adalah, topik hari ini kan temanya ini. Mengapa ketika seorang menikah, pertanyaannya ya, mengapa ketika seorang menikah, dia sedang menyempurnakan separuh agamanya? Jadi kalau kalian mau bertanya, harus jawab ini dulu, baru pertanyaannya. Oke, thank you very much. We can move to Q&A. Oke. Wow, thank you so much ya Mas Razi. Itu keren banget menurut aku. It's very theoretical, tapi bisa di-practice at the same time. I personally enjoyed it. I could ask a lot, tapi di sini kita bukan untuk aku nanya-nanya, di sini untuk para jomblo yang lagi nonton untuk bertanya. Oke, jadi kita ada banyak pertanyaan Mas Razi, so I'll just go along dari pertanyaan pertama ya. Oke, go ahead. Ada pertanyaan pertama yaitu dari Randi Himawan. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana memantaskan diri dalam hal menerima kekurangan pasangan dan cara melakukan komunikasi yang baik dan efektif untuk menyampaikan kekurangan sendiri. Kemudian, bagaimana jika terdapat perbedaan sudut pandang dan value terhadap suatu hal? Tentunya agar ini bisa saling mentoleransi dan menghindari konflik. Oke. Ini yang nanya siapa? Randi Himawan. Randi, tolong tulis di jawaban renungan. Tolong disampaikan ya. Mungkin saya akan langsung jawab dulu. Tapi ini pertanyaannya harus ada konteksnya nih. Apakah sudah menikah apa sebelum menikah? I see. Jadi ini kan tentang, coba diulang sedikit pertanyaannya tadi tentang ketidakcocokan, tentang keberbedaan pendapat, perbedaan visi, benar nggak sih? Perbedaan sudut pandang dan value. Right. Yang pertama apa tadi? The first question itu bagaimana memanaskan diri dalam hal menerima kekurangan pasangan. Ya. Betul. Dan cara melakukan komunikasi yang baik dan efektif untuk menyampaikan kekurangan sendiri. Ya. Nah ini kalau sudah menikah, let me stop share screen. Kalau sudah menikah, itu beda jawabannya dengan ketika sebelum menikah. Kita mulai dengan yang sebelum menikah dulu ya. Jadi kalau belum menikah, ini mungkin ketika saat ta'aruf ya, Randy, pastikan mengenali orangnya. Dan ini triknya di sini, dan saya nggak tahu caranya, tapi poinnya adalah kepribadian seseorang sesungguhnya, adab orang sesungguhnya, perilaku orang sesungguhnya itu akan muncul ketika tekanan tinggi, ketika lagi stres, ketika lagi emosional, ketika lagi marah. Right? Jadi gimana caranya ketika ta'aruf itu? Bukan lo nyebelin ya, tapi to see, untuk memperhatikan orang itu ketika dia lagi stres, ketika dia lagi tertekan, ketika dia lagi marahnya tuh gimana. Nah ini saya nggak tahu caranya. Cuman saya tahu itu teorinya itu. Bahwa kalau mau lihat orang sesungguhnya, lihat dia ketika dia lagi stres, marah, atau lagi hidupnya lagi susah. That is when the true person comes out. Nah ini akan kelihatan nanti ketika sudah nikah, tetapi sebelumnya itu susah sekali kan. Oke, setelah menikah, jawabannya yang simple aja adalah untuk fokus pada diri sendiri. Fokus pada tujuan kita sendiri. Bahwa pernikahan ini adalah ibadah, kita fokus pada diri sendiri, kita fokus pada kekurangan kita sendiri, dan kita berdoa bahwa orang itu akan berubah. Dan kalau ini laki-laki, ini kan Randi ya namanya, laki-laki pasti, wanita nggak bisa diubah. Dengan gampang. Nggak bisa dipaksa, tidak bisa. Jadilah contoh. Ketika kita menginginkan pasangan kita seperti A, ya kita yang harus menjadi contoh. Ini pelajaran pahit yang saya harus pelajari di dalam pernikahan saya. Bahwa saya yang harus berubah. Dan hidup akan jauh lebih gampang ketika kita fokus sama diri kita sendiri. Ada yang harus kita pahami adalah orang yang kuat dan orang yang lemah, bedanya adalah itu.
Orang lemah merasa orang lain yang harus berubah. Orang yang kuat itu dia melihat situasi yang susah dan dia bertanya, apa yang harus saya ubah? Ketika pasangannya itu tidak sesuai, punya pandangan yang beda, dia akan melihat, apakah saya sudah menjadi contoh yang baik? Apa yang saya bisa lakukan untuk mengubah situasi ini? Kenapa dibilang bahwa orang seperti itu yang kuat dan orang yang berharap orang lain berubah itu lemah? Karena ketika kita sudah berharap orang lain berubah, kita sudah tidak punya kendali lagi. Orang yang tidak punya kendali itu lemah. Orang yang punya kendali itu adalah orang yang kuat. Jadi bagaimana kita bisa fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan ketika kita itu masih ada, kita akan di posisi yang kuat. So that's the point here. Jadi Randi nanti ketika bertemu pasangan dan sudah berusaha sebisa mungkin untuk bertemu dengan orang yang paling cocok, pasti akan ada kesulitan-kesulitan. Di situ tipsnya adalah fokus pada diri sendiri, maafkan pasangannya. It works wonders. Next question. Oke, thank you Mas Razi. Pertanyaan selanjutnya, it's referring to decision making. Ini dari Fatimah. Izin bertanya Kak, jika ada lebih dari satu orang yang memiliki ketertarikan pada kita dengan agama mereka yang sama-sama baik, bagaimana sebaiknya saya menghadapi mereka? Apakah dengan pikiran siapa yang datang lebih dahulu dengan agama dan kriteria lain sesuai, dialah yang memang ditakdirkan untuk diri kita, termaksud yang hal benar? Mohon jawabannya Kak. Oke, setahu saya ya proses ta'aruf itu satu-satu ya. Nggak boleh beli 1 dapat 3 gitu. Jadi nggak bisa ta'aruf dengan 3 orang sekaligus gitu kan. Kalau yang saya tahu ya, tolong dikoreksi. Jadi ketika kita sudah memilih orang untuk ta'aruf, kita fokus sama dia. Tetapi ketika kita memilih untuk memutuskan mau ta'aruf sama orang ini apa enggak, nah itu boleh di tahap itu memilih mau diprioritaskan yang mana. Dan ketika memprioritaskan kayaknya tadi udah dibahas tuh semua. Ada tentang kecocokan, ada tentang visi, ada tentang dan ketika kita bicara, kalau visi tadi udah ya kurang lebih. Tetapi kalau kita membandingkan 2 orang, kan tadi ada kriteria yang harus dan ada kriteria yang lebih baik kalau ada. Nah kita fokus pada yang lebih baik gitu kan. Dan kalau ini yang nanya siapa namanya? Fatimah Kak. Nah Fatimah, kalau mereka dua-duanya dinnya Masya Allah gitu ya, udah hafiz dua-duanya, Masya Allah, udah nggak bisa apa-apa lagi. Ya udah pilih aja yang paling ganteng yang mana. Simple kan? Ya nggak? Itu contoh simple. Anu konyol tetapi contoh simpelnya seperti itu. Maksud saya adalah lihat faktor-faktor lain yang bisa membuat kita lebih senang. Gitu kan? Karena yang core-nya, yang utamanya sudah ada, ya sudah fokus sama hal-hal yang bisa membuat kita lebih senang, yaitu bisa fisik, bisa kelembutan, bisa seberapa pintar ini orang, berapa juz yang dia hafal, bisa jadi itu kan kalau Rasulullah bilang ada ada din, ada tahta, harta, sama satu lagi fisik ya, right? So silahkan yang lain-lainnya dieksplor kalau dinnya tuh udah ada, gitu sih. Oke, next question ya. Mas satu lagi, sorry, satu lagi. Gunakan logika pro dan kontra, tetapi pada akhirnya ingat ketika mau milih, silahkan cari kemantapan hati sama yang mana. Bisa dengan sholat istikharah dan lain-lainnya. Silahkan. Oke, thank you Mas Razi. Semoga menjawab ya Fatimah. Next question itu ada dari Muhammad Ikhlasul. Beliau menanya, gimana sih memahami disruptive behavior bisa merubah pemahaman kita dalam membangun karakter seorang yang siap akan masa depannya dalam hal memilih pasangan yang tepat dan halal. Ini dia bisa disuruh unmute nggak untuk jelasin pertanyaannya? Saya nggak ngerti. Oke, untuk Muhammad Ikhlasul, dipersilahkan. Bentar. Halo Kak. Ya silakan. Saya nggak ngerti pertanyaannya, bisa dijelasin nggak? Siap. Baik Mas. Terima kasih sebelumnya Mas Razi atas pemaparan materinya yang keren banget. It's incredible. Teman-teman, ini Muhammad lagi tebar pesona, jadi dia
terus nggak langsung ke pertanyaannya. Masya Allah. Go ahead. Pertanyaan apa? Mas, jadi my question is, sebenarnya kita kan menghadapi berbagai banyak tantangan nih ya. Ya. Termasuk dalam sebuah keluarga, ya hal kecil lah dalam hidup, termasuk dalam bentuk keluarga nih, hal yang paling kecil. Nah, ada tantangan-tantangan yang mungkin ditinggalkan oleh orang yang menjadi orang tua kita, atau orang yang menjadi senior dan yang lebih tua dari kita. Oke. Nah, tantangan ini kadang ada suatu hal yang masih agak sulit untuk dipahami oleh berbagai orang. Nah, ini yang saya sebut sebagai perubahan. Kadang ada orang yang beradaptasi, tapi kadang juga ada orang yang sulit untuk beradaptasi. Nah, to the point saya adalah sulit beradaptasi ini, bagaimana sih agar kita solve diri kita, terutama ketika kita memilih pasangan yang tadi mix dari 3 poin yang disebutkan Mas Rasi tadi, itu bagaimana sih agar tujuan itu klop gitu kan, tujuan itu betul-betul ada dalam hidup yang betul-betul penuh banyak perubahan itu, Mas. Ya. Mungkin saya coba jawab saya pemahamannya terbatas, tetapi saya bisa jawab ya Muhammad. Terima kasih banget pertanyaannya. Jadi pertama adalah ketika kita menikah itu di dalam Islam dan di budaya Timur itu antara dua keluarga. Jadi itu bisa menjadi salah satu faktor kecocokan, adalah cocok nggak dengan keluarga saya gitu kan. Nah, ketika kita bicara tentang tantangan, kapabilitas kita untuk menghadapi tantangan itu tergantung dari maturity, kedewasaan, wisdom, kebijaksanaannya mereka, right? Dan ini biasanya berdasarkan apa? Perspektif mereka. Apakah perspektif mereka akhirat atau dunia? Kalau perspektifnya dunia, kesulitan-kesulitan ini kayak aduh gitu kan. Tetapi kalau akhirat, alhamdulillah. Just understand that point. Bahwa ketika nyari pasangan dan ketika kita mengevaluasi diri sendiri, ketika kita menghadapi masalah, apakah respon otomatisnya adalah, aduh kok saya ditantang begini ya gitu ya, atau respon kita, alhamdulillah, Allah mencintai saya dan mau saya naik kelas. Contohnya di alam, komposisi kimianya arang dan berlian itu sama. Tetapi yang satu nyantai, ya slow, gabut, istilahnya arang itu gabut. Kalau berlian itu penuh dengan tekanan dan heat yang sangat tinggi. Nah, kalian mau jadi yang mana? Intinya itu. Jadi ketika kalian punya perspektif bahwa kesulitan itu adalah sebuah kesempatan untuk naik kelas, untuk berkembang, perspektifnya beda. Dan kalian akan jauh lebih gigih, jauh lebih bisa beradaptasi. Nah, di dalam pasangan juga sama. Seberapa dewasa orangnya? Seberapa jauh ke depan perspektifnya. Apakah berhenti ketika dia sudah mati atau itu melampaui itu dan fokus pada akhirat. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dan semoga itu menjawab ya Muhammad. Jadi kitanya sendiri harus punya perspektif yang jauh lebih ke depan untuk bisa beradaptasi dengan tantangan-tantangan yang ada. Contohnya gini ya, contoh simpelnya guys. Sekarang kalau disuruh lari, kecuali kitanya difabel gitu ya. Kalau disuruh lari, gampang nggak? Gampang. Tetapi ketika umur 7 bulan disuruh lari, gampang nggak? Susah. Nah, kalau dipaksa, dia di umur 7 bulan, aduh susah banget ini sih, berdiri aja nggak bisa suruh lari gitu kan, mikirnya kayak gitu. Dibanding dia mikirnya, ini joking around ya, tetapi kurang lebih baik itu mikir, wah saya pasti bisa lari. Yang lain pada ketika gede bisa lari, saya pasti bisa gitu kan. Ujung-ujungnya perspektif. Kalau kita punya perspektif yang lebih jauh ke depan, ke masa depan, akan jauh lebih gampang untuk menghadapi dan beradaptasi ke masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari sekarang. Oke, next question. Oke, thank you Mas Razi. Nah, next question datang dari Muna Husaini. Mungkin ini banyak yang bisa relate, me including. Muna Husaini ingin bertanya terkait dengan menikah di usia muda. Banyak orang tua yang memang mendorong anaknya untuk membangun karir terlebih dahulu dibandingkan menikah. Bagaimana pendapat Mas Razi tentang itu? Karena menikah di usia muda itu hal yang baik kan jika dilihat dari sisi agama. Ini kok kayak berat ya pertanyaannya ya. Gini, yang again
susah kalau udah berurusan dengan orang tua itu kita nggak bisa maksa. Ya, kita harus tetap menghormati, kita harus tetap mendengarkan, memilah dari semua advice mereka, kita harus memilah mana yang baik, mana yang enggak. Tetapi ketika kita tidak setuju juga, kita harus bagaimana caranya saya bisa meyakinkan orang tua, dan semua orang tua beda-beda. Saya mau kasih contoh, adik saya itu 11 tahun lebih muda dari saya, dan waktu itu saya udah kerja, saya udah berusaha, punya usaha, dan adik saya itu baru mau masuk kuliah. Tetapi ketika saya ngobrol sama adik saya, dan saya bukan orang yang semua orang harus kuliah gitu kan, kalau punya strategi atau punya tujuan yang dimana kuliah itu menjadi strategi yang bagus, saya setuju. Nah adik saya tantang, dia nggak paham kenapa dia mau kuliah. Saya bilang nggak usah kuliah dulu. Ibu saya, enggak, lu adiknya harus kuliah, gini. Nah, saya berusaha tuh argue dengan ibu saya dengan baik-baik. Saya kasih contoh ya, tentang kuliah biar seru dikit. Jadi ibu saya itu dulu suka nonton film seri namanya Merlin di Star World. Kalau masih ingat dulu, mungkin teman-teman terlalu muda untuk tahu Star World. Tapi intinya adalah di season 2 di Indonesia, TV show-nya, di Amerikanya udah season 5. Ibu saya nunggu tiap minggu untuk nonton episode baru. Saya kasih tahu ibu saya, "Mah, mau nonton nggak season 2 sampai season 5 yang terbaru?" Sekaligus saya ngajarin ibu saya untuk binge watching. Akhirnya saya ajarin cara download semuanya, ibu saya, wah, ditonton semuanya kan, selesai. Habis itu selesai, saya langsung ngomong sama ibu saya, "Mah, kuliah itu kayak mama nungguin TV serinya muncul tiap minggu." Di mana informasi, knowledge-nya tuh udah ada, tinggal kita proaktif. Tetap ibu saya nggak terima. Done, I can't force, gitu kan. Itu sampai ke titik yang ibu saya menangis karena saya kayak nggak usah kuliah sampai nangis. Kenapa? Karena ibu saya dulu mau kuliah tapi ada masalah waktu muda yang akhirnya jadi trauma. Oke, you have to understand these things. Dan ketika kita bicara tentang ini, betul, menikah itu ketika kita udah siap secara spiritual, mental, dan fisik, insya Allah rezeki akan ada. Benar kan? Kita percaya sama Allah bahwa itu akan disediakan. Tetapi kita harus balance juga. Hubungan dengan orang tua itu juga penting. Jadi jawabannya ini. Muter-muter tapi ujungnya jawaban ini. Kalau kamu belum bisa meyakinkan orang tua, belum cukup dewasa. So that's the challenge. Bismillah, doanya dari kita semua. Tetapi mungkin jawabannya kalau saya bisa kasih jawabannya di situ. Oke, thank you Mas Razi. Mungkin last question aja, karena waktunya udah mulai. Wah. Oke, pertanyaan terakhir ada dari Irsyad Al-Ghifari. Izin bertanya Bang Razi, apakah pemilihan pasangan juga berpengaruh terhadap karir di masa depan? Misalnya, ada hubungan dengan energi, chemistry, dan membawa karisma bagi pasangan. Seperti kisah dulu ketika Pak Soeharto didampingi Ibu Tin, lebih berwibawa dan sebagainya. Masya Allah, setelah itu hancur ya. Dan banyak loh di keluarga saya yang ketika ditinggal oleh istrinya, nggak lama kemudian meninggal. Yes, jawabannya yes. Ada dampaknya, tetapi kembali lagi di dalam konteks besarnya, itu adalah tantangannya tersendiri. Dan ketika kita melihat hubungan yang ada di rumah tangga, ada beberapa aspek yang harus dipikirin ya, Rishad. Pertama adalah, apapun tantangan-tantangan yang terjadi di rumah tangga, itu juga tempat latihan untuk kita bisa menanggapi dan menanggulangi tantangan-tantangan yang ada di ranah profesional. Jadi kadang-kadang ketika kita ditantang di rumah, kita lagi dipersiapkan untuk bisa menghadapi tantangan-tantangan profesional dan sebaliknya. Kedua adalah ketika kita memiliki rumah tangga yang baik, ketika kita bisa solve itu, alasan dibalik kenapa kita bersusah payah secara profesional, itu kita punya tujuan yang lebih mulia dari sebatas bikin duit, dari sebatas ekspektasi orang. Kita mau menafkahi keluarga, dan itu ibadah, gitu kan. Jadi ketika kita punya rumah tangga yang perspektifnya jelas, kenapa kita melakukan ini, dan peran saya, baik itu laki-laki atau perempuan, apa, ketika kita melakukannya, misalnya tadi contohnya adalah ketika kita bekerja, perspektifnya itu, tujuan spiritualnya itu beda. Akhirnya yang tadinya bekerja
Mungkin kalau kita tidak mindful dan kita tidak punya tujuan, ya bekerja ya kerja aja gitu kan. Tetapi sekarang bekerja itu bisa jadi ibadah kalau niatnya tadi itu dibuat jelas. Dan terakhir, dan ini kalau beruntung, adalah memiliki seseorang di rumah yang bisa membantu mengurangi stres yang terjadi di rumah, di pekerjaan, atau bisa menjadi teman tukar pikiran, atau bisa jadi kayak apa namanya ya, sahabat lah di dalam perjuangan ini. Tetapi tidak semuanya pernikahan itu ideal. Tetapi poinnya gini, tadi kan ada pertanyaan di akhir tentang renungan kenapa menikah itu menjadi apa, bahasanya apa sih ya tadi? Menikah itu adalah menyempurnakan setengah agama, itu kan bahasanya itu ya. Kalau renungan pribadi itu, dan ini berhubungan lagi dengan tadi, ketika sebelum menikah, tidak ada paksaan, tidak ada kebutuhan yang desak gitu ya istilahnya. Tidak ada urgency untuk kita menjadi dewasa. Tidak ada urgency kita untuk belajar kompromi. Tidak ada urgency kita untuk serius di dalam karir kita. Tidak ada urgency untuk lebih bijak. Tidak ada urgency atau paksaan gitu ya untuk menjadi pemimpin. Tetapi ketika kita mengambil langkah menikah, kita punya kewajiban. Yang tadinya sebelumnya mungkin tidak ada kewajiban. Mungkin ada ya, ada anak-anak muda yang harus menafkahi orang tuanya, ada orang yang macam-macam lah, kita beda-beda. Tetapi pasti tuh, ketika menikah adalah sebuah kepastian bahwa tiba-tiba punya kewajiban besar. Dan tiba-tiba udah harus tuh menjadi dewasa, menjadi pemimpin, menjadi bijak, menjadi sabar, menjadi yang lain, itu dipaksa. Mungkin kitanya gagal, mungkin susah, tetapi intinya adalah kita dipaksa untuk menjadi dewasa, untuk memperbaiki adab, untuk berusaha menjadi lebih baik, dan itu paksaan karena kewajiban, dan karena itu saya rasa itu menjadi setengah dari din. Oke, Masya Allah. Makasih banyak ya Mas Razi. Nggak kerasa udah mau 2 jam kayaknya. I learned a lot personally yang udah dipelajarin. Semoga peserta juga Sobat Cukso udah belajar banyak ya. Sekarang next challenge-nya tinggal diaplikasikan di hidup sendiri-sendiri. Gitu. Mungkin sebelum kita selesaikan acaranya, webinarnya, Mas Razi mungkin ada pesan atau kesan terakhir untuk para jomblo-jomblo yang lagi nonton ini? Final message mungkin ya. Oke, gini ya, mungkin pesan terakhir adalah menikah itu bukan menyelesaikan seluruh masalah hidup kita. Menikah itu malah menambahkan masalah di dalam hidup kita. Jadi tolong dipahami ya. Di dalam kesulitan, di dalam tekanan tinggi, di dalam stres, di dalam segala macam, itu ada keindahannya sendiri. Jadi ketika dulu waktu saya masih single dan sekarang saya bisa buktikan, ketika kalian tanya lah orang yang sudah menikah, menikah tuh enak nggak sih? Nggak, jawabannya susah. It's complicated kalau Facebooknya. Jadi ada dulu saya ajak ngobrol kakak saya gitu ya, karena dia udah nikah duluan, saya tanya, gimana? Suami saya, dia bilang, suami saya adalah orang yang paling saya benci di hidup ini, tetapi yang paling saya cintai ini. Jadi ada 2 sisi itu. So you gotta understand bahwa hidup kalian nggak akan tambah gampang, itu akan tambah susah. Tetapi gini, poin paling penting adalah ini. Ketika kalian menghadapi tantangan-tantangan yang lebih besar di dalam hidup ini, baik di rumah tangga, baik di pertemanan, baik di kantor, apapun ya. Ketika tantangan semakin susah, ketika problem semakin banyak, itu adalah momen di mana Allah sedang meminta, sedang mendorong kita untuk naik kelas. Dan itu adalah salah satu tanda cintanya Allah sama kita. Jadi jangan melihat tantangan itu sebagai sesuatu yang harus dihindari. Jadi ada keindahan tersendiri di dalam pernikahan, tetapi ini adalah step untuk menjadi laki-laki dan wanita yang lebih baik, yang lebih berguna, dan insya Allah yang lebih dicintai oleh Allah. Amen.
Oke, thank you again Mas Razi ya. Semoga teman-teman Sobat Jogja juga udah pelajarin baik-baik, bisa dipraktikkan kehidupan kalian masing-masing. Oke, untuk closing, aku pengen ingetin lagi bahwa tadi di awal aku udah announce bahwa ada giveaway untuk 2 pertanyaan terbaik. Nah, sekarang aku mau announce nih giveaway-nya. Dan 2 pemenang tersebut adalah Randi Himawan dan Muna Husaini. Bagi yang lain yang belum dapat kesempatan untuk menang giveaway, jangan khawatir, kalian juga masih bisa dapatkan giveaway. Gimana caranya? Tinggal share the moment, tinggal foto capture atau share kalian belajar apa aja dari session ini, ditaruh di Instagram story kalian, dan jangan lupa tag jogsa.id dan ikut hijrah serta hashtag Bismillahnikah. Gitu. Jadi aku ingin berterima kasih ke Mas Razi dan teman Sobat Jogsa semuanya untuk mengikuti Bismillahnikah mini series ini. Dan jangan lupa minggu depan kita ada lagi episode 2 di hari yang sama dan di jam yang sama. Jadi kalau gitu aku pamit duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu depan. Walaupun konteksnya ta'aruf itu tuh nggak cuma di awal, tapi dalam kita udah menikah pun itu juga perkenalan ya kan. Perkenalan tuh sampai akhir hayat. Ketika dengar kata ta'aruf, kenal lebih dekat kali ya. Asik. Kayak tahapan berusaha mencari pasangan, cari jodoh, tapi lewat tata cara Islam gitu. Orang nih diperjodohkan, tapi dengan pengawasan. Dalam Islam lah intinya kayak gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semuanya? Apa kriteria seorang wanita yang diidam-idamkan? Lanjutkan apa yang menurut kamu baik untuk kamu dan lanjutkan apa yang menurut kamu emang bernilai untuk kamu. Karena yang terpenting adalah kamu melakukan sesuatu sesuai dengan nilai pribadimu, oke? Ketika kita ingin yang terbaik, hati dan pikiran kita malah dibuat jungkir balik. Ketika menginginkan ibadah dan finansial bisa selaras, mereka bilang gak akan bisa pas. Ketika ingin bebas dari riba, gak mungkin bisa lepas penuhnya. Bahkan jauh lebih riba katanya. Gak doyan bunga dibilang gak realistis. Punya rekening bank syariah dianggap gak praktis. Malahan bisa-bisa menghambat flow bisnis. Tapi, apa kita akan berhenti dan menyerah gitu aja? Kita bisa pilih untuk maju terus, tetapkan ikhtiar di jalan yang lurus. Kini, ketenangan bermuamalah ada di depan mata. Ibadah dan finansial kini jalan beriringan, dan kesempatan meraih keberkahan dalam bertransaksi ada di genggaman. Hijrah Bank, tanpa riba, tanpa ribet.